adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Simak terus ya videonya. Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini yaitu 1. Melalui teks bacaan organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan secara benar. Adik-adik, masih ingatkah kalian apa itu ide pokok atau gagasan utama? Ide pokok atau gagasan utama adalah inti dari setiap paragraf. Paragraf dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada pada awal paragraf. Mengingatnya bagaimana ya supaya kita mudah hafal? Deduktif, depan. Artinya ide pokoknya berada di depan. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada pada akhir paragraf. Ide pokok berada pada kalimat utama. Jadi, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat ide pokoknya atau gagasan utama. Ciri-ciri kalimat utama adalah 1. Bisa berdiri sendiri. 2. Mewakili isi bacaan. Ketiga, bisa dikembangkan oleh kalimat lain. Yang pertama tadi adalah kalimat utama. Yang kedua, kalimat pengembang. Kalimat pengembang disebut juga dengan kalimat pendukung. Kalimat pendukung biasanya sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Baik adik-adik, di sini akan saya sajikan sebuah paragraf dengan judul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Kita simak sama-sama yuk. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Betul, ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat yang saya bacakan tadi adalah ide pokoknya. Itu artinya ide pokoknya terdapat pada awal kalimat dan disebut sebagai paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada manusia ada tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot adalah organ gerak aktif. Karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Tulang memiliki beberapa fungsi. Apakah adik-adik sudah tahu fungsi dari tulang? Oke, yang belum tahu kita bahas. Yang sudah tahu, kalian pintar. Oke, kita mulai ya. Fungsi tulang yang pertama adalah menegakkan tubuh.
Yang kedua adalah tempat melekatnya otot. Yang ketiga adalah melindungi organ dalam manusia. Yang keempat adalah tempat pembentukan sel darah merah. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot adalah sebuah jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya seperti perahu. Otot lurik bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Otot jantung bentuknya silindris mempunyai percabangan. Adik-adik, tadi kalian sudah mengenal organ gerak pada manusia. Sudahkah kalian mengenal organ gerak berbagai hewan? Yuk kita kenalan dengan mereka. Yang pertama adalah orangutan. Orangutan termasuk hewan mamalia karena melahirkan dan menyusui. Dan termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Orangutan berjalan dengan kaki dan memegang dengan tangan. Yang kedua adalah komodo. Komodo termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang, termasuk ke dalam golongan reptilia karena bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Yang ketiga, elang. Elang termasuk hewan vertebrata dan juga hewan aves atau unggas karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, elang memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berbelok. Yang keempat, ikan arwana termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang, termasuk ke dalam golongan Pisces. Karena berenang di dalam air, maka ikan arwana memiliki sirip untuk mengatur gerakan ke atas dan ke bawah, dan ekor untuk mendorong tubuh. Yang kelima adalah katak, yang merupakan hewan vertebrata karena bertulang belakang, dan termasuk ke dalam binatang amfibi yang bisa hidup di air dan di darat, serta mengalami metamorfosis. Katak melompat dan berenang dengan kaki. Hati-hati ya, jangan sentuh katak karena katak memiliki racun. Yang keenam adalah siput. Siput termasuk hewan avertebrata yang tak bertulang belakang. Siput termasuk moluska karena bertubuh lunak. Untuk melindungi tubuhnya, siput memiliki cangkang. Siput berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipih. Yang ketujuh, lebah. Lebah termasuk hewan avertebrata yang tak bertulang belakang. Lebah adalah binatang insekta atau serangga. Lebah terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Bagaimana adik-adik? Sudah paham semuanya ya pembelajaran kita hari ini, yaitu kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah!